Kadang-kadang Bapak Ibu, kita melakukan sebuah kesyirikan tanpa kita sadari. Seperti contohnya, gatal-gatal telapak tangan tanda. Kalau kupu-kupu masuk rumah tanda. Nah, berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian yang kita ambil daripada karya seorang ulama besar. Karya seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar dalam Islam. Dan kita insyaAllah akan mengkaji secara berkelanjutan 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Ini judul besarnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita memulai daripada kajian kita 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba, maka pada bab muqaddimah kita akan menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang kedahsyatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban rajulun yudha' tahta qadamaihi jamratan min nar fayumli minhuma dimaghuh. Azab yang paling ringan, azab yang paling ringan, tolong garis bawahi itu Bapak Ibu. Azab yang paling ringan yang Allah berikan, bukan yang paling berat, yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka berupa diletakkan di bawah kedua telapak kakinya 2 bara api dari api neraka yang menjadikan otaknya menggelegak dan mendidih. Ini hadis yang pertama, azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka berupa diletakkan di bawah kedua telapak kakinya 2 bara api daripada api neraka yang menjadikan ketika diletakkan 2 bara api tersebut di bawah kedua telapak kakinya menjadikan otaknya menggelegak dan mendidih. Ini hadis yang pertama. Baik, pada hadis yang kedua terdapat dalam Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan, menciri-cirikan bentuk fisik, postur tubuh penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tubuh atau fisik penduduk neraka itu Allah besarkan. Sampai-sampai terdapat dalam sebuah riwayat yang sahih, gigi penduduk neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Gigi penduduk neraka Allah itu besarnya sebesar gunung Uhud. Yang pernah pergi haji atau umroh mungkin terbayang oleh benak kita seberapa besar, tinggi, luasnya sebuah gunung Uhud. Nah, gigi penduduk neraka Allah itu besarnya sebesar gunung Uhud. Pundak kanan ke pundak kiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pundak kanan ke pundak kiri itu lebarnya sepanjang 3 bulan perjalanan. Nah, tadi kita kembali pada hadis yang pertama, azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka yang mana diletakkan 2 bara api dari api neraka di bawah kedua telapak kakinya menjadikan otaknya menggelegak dan mendidih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, azab yang paling ringan itu diletakkan di bawah kedua telapak kaki bara api neraka. Di bawah, diletakkan di bawah yang menggelegak yang atas. Kan begitu Pak? Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mensifati bentuk tubuh fisik atau bentuk postur atau besaran penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah pundak kanan ke pundak kiri itu lebarnya sepanjang 3 bulan perjalanan.
Nah sekarang kita ukur Bapak Ibu secara logika kita manusia. Mana lebih jauh jaraknya, pundak kanan ke pundak kiri atau telapak kaki ke kepala? Nah, sementara antara pundak kanan ke pundak kiri tadi berapa lama Pak? Kalau logika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, jauh lebih jauh antara telapak kaki ke kepala, kira-kira Bapak Ibu lebih nggak 3 bulan? Lebih nggak 3 bulan Pak? Lebih nggak 3 bulan Bu? Sementara pundak kanan ke pundak kiri itu sepanjang 3 bulan perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jauh lebih jauh antara telapak kaki ke kepala. Sementara kaedahnya yang paling ringan azab diletakkan 2 bara api di bawah kedua telapak kaki, menjadikan otak menggelegak dan mendidih. Baik, itu hadis yang kedua. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang mana ketika itu dikisahkan Nabi tengah berkumpul dengan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba terdengar sebuah dentuman yang sangat keras sekali. Tor. Nabi mendengar, sahabat Nabi pun juga mendengar. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian dari manakah asal suara dentuman keras tersebut? Maka sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui perkara tersebut. Dan Nabi katakan, wahai para sahabatku, suara dentuman keras yang kalian dengar barusan adalah suara yang berasal dari sebuah batu yang dicampakkan dari atas neraka, baru sampai ke dasarnya setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Faham Pak? Saya ulangi sekali lagi narasi haditsnya, isi haditsnya. Ketika itu dikisahkan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika itu dikisahkan bahwasanya Nabi tengah berkumpul dengan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Tiba-tiba di tengah perkumpulan Nabi ketika itu tengah bercengkrama, bercerita dengan para sahabatnya, terdengar suara dentuman yang sangat keras sekali, yang menyebabkan Nabi dan para sahabat mendengarkan suara dentuman tersebut. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian dari manakah asal suara dentuman tersebut? Sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui perkara tersebut. Maka Nabi menjelaskan, ketahuilah wahai para sahabatku, suara dentuman keras yang kalian dengar barusan adalah suara yang berasal dari sebuah batu yang dicampakkan dari atas neraka, baru sampai ke dasarnya setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Ingat Bapak Ibu, bukan perhitungan hari dunia, tapi perhitungan hari akhirat. 70 tahun Pak, kalau kita hitung dengan hari kita Pak, Bapak Ibu berjalan start mulai dari Masjid Al-Irham ini selama 70 tahun nggak pakai berhenti, kira-kira sampai mana tuh Pak? Kira-kira sampai mana tuh Bu? Tipi nak tapak terompa tuh Bu? Tipi Pak tapak terompa tuh Pak? Nah, itu kalau menurut perhitungan hari kita. Ini bukan. Terbayang oleh kita Bapak Ibu berapa dalamnya neraka Allah? Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Nabi? Kenapa wahai Nabi Allah besarkan fisik tubuh postur daripada penduduk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah, liyadzuqal adzab. Allah besarkan tubuh mereka, Allah besarkan fisik mereka, Allah besarkan daripada badan mereka supaya mereka benar-benar merasakan azab daripada kami. Nah, sebelum saya masuk kepada hadis yang keempat, boleh saya bertanya Bapak Ibu kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini? Boleh saya bertanya? Nah, coba angkat tangan. Siapa di antara kita yang telah mendapatkan stempel surga dari Allah? Angkat tangan. Dijamin Pak? Nah, maksud saya yang dijamin masuk surga.
seperti sebagaimana Allah menjamin surga untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada Pak? Yang dijamin, yang pasti. Kalau sahabat Nabi kan Pak jelas ada hadits riwayat berita gembira akan apa? Akan masuk surganya 10 sahabat yang terpilih. Dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, jelas. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir pada pagi hari ini yang mendapatkan stempel surga dari Allah pasti dan dijamin telah masuk surga, angkat tangan Pak. Ada nggak Pak? Ada Bu? Kalau nggak ada, kalau kita belum mendapatkan jaminan apa-apa, kalau kita belum mendapatkan jaminan apa-apa, kalau kita belum mendapatkan apa namanya sertifikat atau stempel surga dari Allah, kita berpotensi nggak masuk neraka Pak? Kita berpotensi nggak masuk neraka Bu? Sebelah kaki kita di surga, sebelah kaki kita di neraka. Nah, kita yang tak mendapatkan jaminan apa-apa, kita yang belum mendapatkan stempel surga dari Allah, kenapa kita tak mengkhawatirkan diri kita? Sementara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia, yang kita baca sirahnya, yang kita baca sejarahnya, sampai dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wardah, semoga Allah meridhoinya, sempat-sempatnya berkata Pak, andai kata ada suara yang berseru dari langit bahwasanya semua penduduk bumi masuk ke dalam surga kecuali satu orang, bisa jadi yang satu orang itu adalah Umar. Bisa-bisanya Pak, seorang yang telah mendapatkan berita gembira bahwasanya dia telah dijamin oleh Allah surga berkata seperti itu. Andai kata ada suara dari langit, ada suara dari langit berseru bahwasanya seluruh manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini semuanya masuk surga kecuali satu orang, bisa jadi yang satu orang itu adalah Umar. Dan Umar punya kebiasaan membakar ujung telunjuknya di atas kobaran api seraya berkata, wahai Umar, berapa lama kau dapat bertahan dari panasnya sebuah api? Nah, kenapa kita tak mengkhawatirkan diri kita Bapak Ibu? Orang-orang saleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan atba'us salaf, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Bapak Ibu dimuliakan Allah, terdapat pada banyak riwayat sahabat Nabi, Bapak Ibu, sahabat Nabi itu banyak yang pingsan Pak, pingsan Bu, ketika mereka membaca firman Allah yang berkaitan dengan azab, yang berkaitan dengan siksaan. Saya pernah mendapatkan sebuah riwayat yang mana salah seorang sahabat Nabi itu pingsan Pak, sampai menyebabkan beliau itu sakit. Saya lupa sahabatnya, entah Abdullah bin Mas'ud, entah Abdullah bin Abbas. Ketika sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Haqqah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Sadaqallahul azim. Artinya apa? Menceritakan nasib tragis, ending yang buruk yang diterima oleh orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kiri. Betapa tragisnya nasib mereka, berapa buruknya keadaan mereka, berapa buruknya keadaan mereka. Dan bahkan terdapat pada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sahabat juga menangis terseduh-seduh ketika membacanya, yaitu ketika mereka sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu
qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Menangis terseduh-seduh Bapak Ibu, menangis terseduh-seduh sampai isakan tangisan sahabat ketika membaca la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Yang bercerita, yang mengisahkan, yang mendefinisikan, yang mendeskripsikan tentang bagaimana ngerinya, dahsyatnya neraka-neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab-azab yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang durhaka lagi durjana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang saleh pada masanya, mereka mengkhawatirkan diri mereka, mereka mencemaskan keselamatan mereka. Namun kita yang hidup di akhir zaman, yang kita belum mendapatkan jaminan apa-apa, kita belum mendapatkan stempel surga dari Allah, dan kita masih berharap semoga kita dapat berlabuh di surganya Allah, kita masih berleha-leha, bersantai-santai ria. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lisan masih sering berdusta, perbuatan masih sering menzolimi orang lain, akhlak dan moral merugikan orang banyak, harta kita tak peduli entah berasal dari yang halal atau yang haram. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih belum peduli dengan keselamatan kita Bapak Ibu. Maka oleh karenanya ketika ada orang bertanya kepada kita, apa tolak ukur kesuksesan? Bapak ketika ditanya, Pak, sukses itu seperti apa? Ibu ketika ditanya, sukses itu seperti apa, Bu? Nah, coba Pak, sukses. Apakah punya rumah mewah? Apakah punya mobil banyak? Apakah punya istri yang cantik? Apakah punya uang yang banyak? Tidak, Pak. Sukses itu adalah ketika seseorang kakinya atau dua telapak kakinya telah berhasil berlabuh di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru tolak ukur kesuksesan seorang hamba yang beriman. Kenapa? Karena kampung kita akhirat, bukan dunia. Tempat kembali kita akhirat. Jadi kita harus pastikan diri kita bisa terbebas, diri kita bisa terselamatkan daripada apa? Api neraka jahanam. Kita harus bisa pastikan itu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai rahmatnya, karena sungguhnya kita semua akan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang ketiga. Kita masuk kepada hadis yang keempat, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata Bu, andai kata Pak, dicampakkan batu dari neraka sebesar biji sawi. Tahu Pak ukuran biji sawi, Pak? Nggak usahlah biji sawi, biji kurma aja lah Pak, ya. Lebih besar sedikit. Kita ambil aja lah contoh biji kurma. Andai kata dicampakkan batu dari neraka sebesar biji sawi atau biji kurma ke atas permukaan bumi ini, niscaya manusia yang tinggal di ufuk timur atau di ufuk barat pasti akan mati kepanasan bergelimpangan. Saya ulangi sekali lagi, andai kata dicampakkan sebuah batu dari neraka sebesar biji sawi ke atas permukaan bumi ini, maka niscaya manusia yang tinggal di ufuk timur, manusia yang tinggal di ufuk barat pasti akan mati kepanasan karena panasnya, akan mati bergelimpangan karena kepanasan. Sebesar biji sawi, Pak. Kalau sekiranya batu dari neraka itu Bapak Ibu besarnya sebesar Masjid Al-Irham, mustahil kita, Pak? Mustahil kita, Bu? Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, andai kata dicampakkan batu dari neraka sebesar biji sawi, hancur dunia ini Bapak Ibu. Manusia yang tinggal di ufuk timur, manusia yang tinggal di ufuk barat pasti akan mati kepanasan, bergelimpangan mati mereka. Kenapa? Kepanasan. Saking panasnya itu sebesar biji sawi.
Kalau seandainya Allah hantamkan kepada kita, kepada tubuh durhaka kita sebesar Masjid Al-Irham ini, Bapak Ibu, hancur gak kita, Pak? Hancur gak, Bu? Nah, itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad. Nabi katakan, andai kata dikumpulkan seluruh air mata penyesalan yang keluar daripada mata-mata penduduk neraka di satu tempat, maka niscaya kapal-kapal pasti akan bisa berlayar di atasnya. Faham, Bu? Faham, Pak? Saya ulangi sekali lagi. Andai kata dikumpulkan, Pak, seluruh air mata penduduk neraka. Air mata penyesalan yang keluar daripada mata-mata penduduk neraka di satu tempat, satu wadah, di satu lembah, maka niscaya kapal-kapal pasti akan bisa berlayar di atasnya. Saya rasa, Pak, cukup 5 nih, Pak. Gak sanggup saya meneruskannya, Pak. Kenapa? Saya belum mendapatkan jaminan apa-apa. Semua kita masih berharap dan berharap. Semoga Allah selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika berdoa, dahulukan doa keselamatan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab, Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sungguhnya neraka Allah itu sekali membakar, Pak. Neraka Allah itu, Bu, sekali membakar, apinya dapat membakar jantung sekalipun, sampai dapat melahap habis organ-organ bagian dalam. Jadi oleh karenanya mintalah perlindungan kepada Allah dari ganasnya api neraka Jahannam. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu baru muqaddimah, Pak. Kita masuk kepada kajian kita satu persatu. Baik, 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Penyebab terbesar pertama, kita ambil dari sebuah referensi yang jelas, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair, di antara puncak-puncak dosa yang paling besar di antaranya adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini, Pak, penyebab terbesar pertama. Penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah melakukan kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah. Ini penyebab terbesar pertama. Baik, kita kupas satu persatu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah sebuah dosa yang paling besar, yang dibenci oleh Islam, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan firman Allah yang lainnya, innasyirka la dzulmun azim. Syirik itu, Bapak Ibu, akan dapat menggugurkan amal-amal kebaikan kita, akan dapat menghancurkan amal-amal soleh kita, sebagaimana daun yang berguguran daripada pohonnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min arkanil Islam, di antara pilar-pilar Islam. Sebelum kita masuk kepada rukun Islam yang kedua, kita masuk pada pilar Islam yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengan komitmen, konsekuensi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, memuja Allah, memuji Allah, dan kita yakin tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita juga yakin hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika tauhid seseorang itu rusak, maka rusaklah pilar-pilar Islam yang lainnya. Dikarenakan apa? Tauhidnya hancur.
Dia masih minta tolong kepada selain Allah. Dia masih minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada makhluk-makhluk yang seperti jin atau yang lain sebagainya. Artinya apa? Dia duakan Allah. Dia duakan Allah, baik secara keyakinan atau secara perkataan. Di antaranya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Bapak Ibu kita melakukan sebuah kesyirikan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Sebagai contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya banyak mendapatkan mitos-mitos Pak ya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang masih berkeyakinan dengan mitos ataupun khurafat seperti ini segera bertaubat kepada Allah, karena sungguhnya ini tidaklah benar. Karena sungguhnya hidup mati, manfaat, mudarat, rizki, suka, duka itu datangnya daripada Allah. Bahkan kita percaya pada rukun iman yang ada adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada qada dan qadar. Kan begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitos dan khurafat yang berkembang di tengah-tengah kita Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk di antaranya yang masih banyak dipahami oleh kebanyakan masyarakat Islam. Di antaranya kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita hilangkan pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan seperti ini, kan ini mengganggu tauhid kita. Seperti contohnya gatal-gatal telapak tangan tanda. Nampak tuan Pak? Apa hubungannya Pak? Apa hubungannya Bu, coba? Gatal-gatal telapak tangan tanda apa? Coba jawab Bu. Siapa yang maha memberikan rezeki? Jangan ganggu eksistensi itu Pak. Allah innahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi oleh karenanya selagi ada usaha, ikhtiar dan upaya, maka Allah akan turunkan rezeki dari langit. Bukan kode gatal-gatal telapak tangan. Iya Mas. Satu Pak, kalau kupu-kupu masuk rumah tanda. Masih berkembang liar nggak Pak? Masih nggak Bu? Masih menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah, bertengger gagak di atap rumah tanda. Apa hubungannya coba? Coba sampaikan kepada saya, apa kaitannya, apa hubungannya? Bukankah kita yakin inna salati wa nusuki wa mahyaya? Coba kita baca sama-sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sembelihanku, salatku itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungan dengan burung gagak, enggak ada Bu. Kalau di Pulau Jawa itu Mas Didik ya, itu burung kedasih. Yang bunyinya kalau saya nggak salah tit 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 tit. Udah dah cemas tuh Bapak Ibu. La ilaha illallah. Siap puluk nan kamati kok. Nggak ada hubungannya Pak, nggak ada hubungannya Bu. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kita harus memahami setiap eksistensi pilar-pilar keimanan yang ada, termasuk diantaranya apa? Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu datangnya daripada Allah, bukan kode-kode alam Bapak Ibu. Kalau mimpi tanggal gigi tanda. Kalau baju kita dipakai dalam mimpi tanda. Dihubung-hubungkan Pak. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mendapatkan sebuah kebiasaan Pak ya. Saya bertanya Pak, saya bukan menyalahkan, tapi saya meluruskan. Tolong Pak, jangan Bapak tersinggung apabila nanti ini berkaitan dengan tradisi yang ada. Tradisi yang ada di kebanyakan masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan sebuah kebiasaan di kampung saya di Pariaman. Itu bangun rumah. Kayaknya bukan Pariaman aja Pak, di sekitar Sumber kayaknya juga ada dan banyak dipraktekkan oleh banyak manusia. Itu kalau bangun rumah Pak, itu digantung satu tandan pisang, buah kelapa, apalagi Pak? Labu, apalagi Bu? Bendera? Bendera? Oke baik. Sekarang kalau boleh saya bertanya, nih
mumpung kita direkam Bapak Ibu ya, saya bertanya, jangan Bapak Ibu tersinggung, karena berbicara tauhid kita berbicara perkara keselamatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau tersinggung rancak mana? Berarti apa? Ada nalar tauhid yang masih bisa dihidupkan. Kenapa Pak? Berbicara tauhid, berbicara keselamatan. Kita nggak bisa berbicara perasaan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, sekarang saya tanya, apa manfaat tujuan digantungnya tandan pisang atau buah pisang di awang-awang rumah ketika kita membangun rumah? Apa tujuannya Pak? Kalau lapar bisa ambil pisang. Kalau itu masuk akal. Daripada capek bolak-balik turun ke bawah ngambil pisang, digantung dimakan, masuk akal Pak ketika masang atap atau plafon. Tapi kalau tujuannya yang lain, ini bisa mengarah kepada syirik nggak Pak? Kan Nabi telah mewariskan kepada kita, rumah yang dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat kursi akan dijauhkan daripada segala kejahatan makhluk Allah. Itu janji Allah, janji Nabi. Ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jelas Bapak Ibu, ada amalannya, ada sunnahnya, ada contohnya, ada teladannya. Di antara banyak contoh yang Bapak Ibu kita lihat, contohnya ketika seorang itu membaca ayat kursi di rumahnya, maka akan dijauhkan dari segala kejahatan syaitan ataupun jin. Kan ada sebuah kisah Bapak Ibu yang mana ketika itu Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, kalau saya nggak salah. Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Abu Hurairah ketika itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Nah, pada malamnya masuk seorang pencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ngapa kau mencuri? Wahai Abu Hurairah, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mencuri karena keadaan terpaksa, anak istriku lapar. Dilepaskanlah oleh Abu Hurairah. Paginya Bapak Ibu, Abu Hurairah ngadu kepada Nabi. Abu Hurairah mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, tadi malam ada pencuri masuk, ciri-cirinya begini. Maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, kelak nanti pencuri itu akan masuk pada malam berikutnya. Ternyata betul Bapak Ibu, masuk lagi orang yang sama yang tertangkap tadi malam, tertangkap lagi oleh Abu Hurairah, lalu memelas lagi, minta belas kasihan kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, lepaskan aku mencuri karena aku lapar, anak istriku lapar. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Paginya, pagi kedua Pak, maksudnya itu Abu Hurairah melapor lagi kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kelak nanti malam dia akan masuk lagi. Nah, ternyata pada malam ketiga masuk lagi Pak, mencuri lagi orang yang sama Bapak Ibu. Ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah bersumpah ya Bu, ya Pak ya. Abu Hurairah bersumpah, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mengaku siapa dirimu. Maka pencuri itu berkata, wahai Abu Hurairah, aku adalah syaitan yang menyamar sebagai seorang pencuri. Kalau engkau ingin rumahmu, tempat tinggalmu, gudang penyimpanan hartamu selamat daripada pencuri atau segala kejahatan makhluk-makhluk Allah, maka bacalah ayat kursi. Pagi harinya Abu Hurairah melapor kepada Nabi, maka Nabi berkata, benar apa yang dikatakan oleh syaitan walau dia seorang pendusta. Nah, dapat dipahami Pak Ibu? Dapat dimengerti? Artinya apa? Nabi membenarkan pesan wasiat syaitan, rumah yang dibacakan ayat kursi tidak akan dimasuki oleh jin ataupun syaitan dan akan dijauhkan dari segala kejahatan makhluk. Benar apa yang dikatakan syaitan walau dia seorang pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah jelas kita memiliki tuntunan, kita memiliki sunnah, kita memiliki apa? Hadits Nabi yang bisa kita amalkan, kita jadikan sebagai pedoman kita hidup di dunia dan di akhirat, yang sehingganya apa? Kita mendapatkan jalan keselamatan. Nah, kita ambil jalan lain Bapak Ibu. Ayat kursi itu dibaca, bukan dipajang. Dibaca, bukan dipajang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita pajang di depan pintu rumah, kita pajang di dinding. Boleh Bapak Ibu, kalau untuk keindahan silahkan saja, kalau untuk kaligrafi silahkan saja. Kalau dipajang untuk supaya syaitan nggak masuk, nggak ada faedahnya Bapak Ibu. Kenapa? Contoh yang ada ayat kursi itu dibaca, bukan dipajang Pak.
Kalau dipajang tujuan kita, tujuan panjenengan untuk supaya ruangan tamu itu bagus, indah, ada kaligrafinya, ini nggak menjadi masalah, Pak. Namun kan ada, Bu, supaya syaitan nggak masuk, jin nggak masuk, maka dipajanglah ayat kursi. Ada tuh, Pak, saya mendapatkan beberapa kali tuh, Mas Didik, saya lihat tuh banyak tuh di antara kita orang Islam tuh masalah kaprah dibuatnya, Pak, Arab terbalik. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Nanti di situ nanti dibuatnya lagi firman Allah, diambilnya secuil di sini, secuil di sini, secuil di sini. Ditempelkan di pintu rumah. Walaupun diambil dari kitab suci Al-Qur'an. Ya, kalau tujuannya untuk dijadikan jimat, maka dia bisa berfungsi menjadi jimat. Jadi jangan kita tertipu, Bapak Ibu. Dukun sekarang tidak mau dipanggil dukun. Dukun berusaha mengislamisasikan penampilannya. Dukun zaman sekarang, Pak, nggak mau dipanggil dukun, Pak, nggak pede deh, Pak. Penampilannya itu, Bapak Ibu, juga dukun zaman sekarang saya lihat, Bapak Ibu, jarang yang pakai kayak dulu lagi, Mas Didi. Sekarang pakai serban, pakai jubah, jenggotnya panjang, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya dia dukun. Kenapa kita katakan dia dukun? Karena sungguhnya dari segala macam amalan-amalan yang dia kerjakan, dia kasihkan kepada orang itu berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peliharalah, jagalah kemurnian tauhid kita dari segala macam riak-riak kesyirikan yang akan dapat merusak keislaman kita. Bukankah Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, tukang tenung dan sejenisnya dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada hadis yang kedua, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, tukang tenung, penyihir dan sejenisnya lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nah, untuk para driver nih, Mas Didik, nanti kalau lewat kelok 17 jangan lupa hidupkan klakson 3 kali. Kalau tidak, nah itu dia Bapak Ibu, klakson 3 kali. Lewat nanti di tol Cipularang, hidupkan klakson 3 kali. Sapa penunggu di sana, la ilaha illallah. Nanti lewat kelok Nona di Sumbar, hidupkan klakson 3 kali. Siapa yang kita klakson, Pak? Siapa, Bu, yang kita klakson, Bu? Jadi faedah Nabi mengajarkan kita ketika kita berkendara, kita membaca doa bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, itu apa faedahnya, Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Itu apa faedahnya, Bapak Ibu? Ketika kita baca, maka Allah akan jauhkan kita dari segala kejahatan makhluk Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apalagi Bapak Ibu membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Selesai masalah, Bapak Ibu. Ketika engkau memasuki sebuah wilayah yang asing bagi dirimu, maka cukuplah engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejahatan makhluk-makhluk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak ada hubungannya dengan klakson, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, ada di Sumbar itu, Pak, kalau saya pulang ke Solo, Alahan Panjang, kampung istri, saya lewat di Simpang Piladang, Pak. Orang Batu Sangkar pasti paham Simpang Piladang itu apa dan ada apa di situ. Ada sebuah mitos, Pak. Kalau nanti kita masuk Simpang Piladang, nanti di situ ada beringin besar. Di sebelah kanan tuh, Pak, kalau kita dari Payakumbuh, ya, beringin besar di sebelah kanan. Nah, nanti kalau kita lewat di sana, mitosnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti kita klakson atau kita
permisi, atau kita seperti contoh pamit atau apalah gitu, menghormati gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada sejundai katanya Pak. Apa itu sejundai Pak? Tahu sejundai Pak? Sejundai sejenis jin yang suka mengganggu-ganggu dengan suara teriakannya, dengan penampakan-penampakannya, seperti apalah Pak, 11-12 dengan kuntilanak, adik kakak dia Pak. Kalau enggak nanti diganggu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulia, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kata Umar. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi enggak perlu kita mengambil sumber-sumber selain Islam. Cukup kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jin itu Bapak Ibu, kalau kita buka dari kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan, atau kita buka kitab Wiqayatul Insan al Jinni wa Syaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, atau kita buka kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan karangan Imam Suyuti, jin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka tidak akan menampakkan diri kepada manusia secara sembarangan. Karena ada beberapa kaedah yang berlaku pada dimensi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam sebuah analogi Bapak Ibu seperti ini. Kita kan beda alam Pak. Ini supaya Bapak Ibu nggak takut lagi, atau sampaikan kepada anak-anak keturunan kita, sampaikan kepada anak-anak cucu kita, jangan sampai mereka takut ya, takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka bahwasanya tidak ada yang berhak kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kan beda dimensi kehidupan Pak. Ya enggak Pak? Kita kan beda dimensi kehidupan Bu. Ya enggak Bu? Jin itu kan sifatnya kan enggak ternampak Pak, enggak terlihat. Ada tabir yang menjadi pembeda, pembatas antara kita dengan mereka. Kan begitu. Nah jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika mereka menampakkan diri, artinya mereka berada pada titik terendah dan terlemah. Kita beda alam, kita beda dimensi. Baik, seperti ini Bapak Ibu analoginya. Siapa di alam kita itu yang ahli kungfu atau ahli bela diri? Kita ambil Pak satu contoh. Siapa Pak? Yang ahli bela diri? Bruce Lee, ya kan Pak? Bruce Lee Bu, kita adu dengan seekor hiu di laut. Siapa menang Pak? Kenapa hiu yang menang? Kenapa? Bruce Lee sehebat apapun kungfunya, sehebat apapun kekuatannya, sedahsyat apapun powernya, diadu di alam hiu, maka kekuatan Bruce Lee tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dia berada pada alam hiu, dan dia akan menjadi santapan terlezat seekor hiu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kita ambil seekor hiu, kita adu dengan ibu-ibu yang ada di belakang, di daratan. Siapa yang menang? Ambil seekor hiu Pak, kita lompatkan dia ke daratan, kita adu dengan ibu-ibu yang ada di belakang. Siapa yang menang Bapak Ibu? Enggak diapa-apakan, mati sendiri, masuk kuali Bapak Ibu. Nah begitu pula jin, ketika masuk ke dimensi kehidupan manusia, masuk ke dimensi kehidupan manusia, mereka berada pada titik terlemah dan terendah. Jangan takut, ambil batu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Kejar dan lempar Bapak Ibu, lari mereka. Ini kita yang lari Bapak Ibu. Faham Pak? Faham Bu? Nah, walau terkesan sepele, tapi ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menggadaikan tauhid mereka, mereka takut kepada selain Allah. Ini bahaya ini Pak. Tidak ada yang berhak untuk kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini Bapak Ibu, negara yang kalau berbicara terkait dengan masalah hantu-hantu Pak, laku Pak, laris. Ya kan Pak? Coba tengok di YouTube tuh Pak. Mungkin Mas Didik tahu ya. Kalau di YouTube itu subscriber nama itu Mas ya, atau yang like atau yang menyukai antara video ceramah dengan video penampakan. Saya rasa Pak banyak penggemar video penampakan. Contohnya ada sebuah film Pak. Sebuah film Bu ya.
nggak sampai hitungan hari ditonton oleh 9 juta penonton. Kalau nggak salah filmnya itu namanya KKN di Desa Penari. Nah, diceritakan di sana ada ruh seorang manusia ditahan oleh jin. La ilaha illallah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu perkara urusan Allah, bukan urusan makhluk. Akan rusak akidah nama itu, Pak. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan banyak anak-anak ke kamar mandi takut, disuruh beli gula ke warung takut, lewat kuburan takut. Padahal apa Bapak Ibu? Kita datang ke kuburan itu mengingat-ingat akan kematian. Dianjurkan malah kita ke kuburan. Ini takut apa? Takut penampakan. La ilaha illallah. Nah, maka oleh karenanya perbaiki tauhid, jaga kemurnian tauhid, jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita binasa. Karena sungguhnya berbicara tauhid kita berbicara keselamatan, bukan berbicara perasaan. Jadi oleh karena itu kalau kita mendapatkan ada tradisi-tradisi yang berseberangan dengan tauhid kita, keyakinan kita, maka campakkanlah tradisi tersebut sebagaimana falsafah yang kita pegang, yang kita genggam. Adai basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato adai mamakai. Jadi oleh karenanya ketika kita mendapatkan sebuah adat yang mana adat tersebut berseberangan dengan syariat, maka tinggalkan adat, junjung tinggi syariat. Apalagi itu dapat mengganggu kemurnian tauhid seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karenanya mintalah perlindungan kepada Allah dari ganasnya api neraka, mintalah selalu kepada Allah perlindungan daripada dahsyatnya api neraka dengan doa. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Aziz, Ya Al-Quddus, Ya Al-Jabbar, Ya Al-Mutakabbir, Ya Al-Muntaqim, Ya Al-Razzaq, Ya Tawwab, Ya Al-Ghaffar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, penyebab terbesar pertama masuk neraka seorang hamba adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita, Pak. Baru pertama, Pak, Bu. Masih ada bersisa 9 lagi. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya kalau masih diundang. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan penjagaan dimanapun kita berada. Insya Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian-kajian kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada penyebab terbesar kedua masuk neraka seorang hamba adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Insya Allah akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, Allahumma arhamna bitilawatil Qur'an, Allahumma ihfadna bihifdzil Qur'an, Allahumma barik lana fi muraja'atil Qur'an, Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffazil Qur'an. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif
musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.